Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dengan berita-berita yang cukup banyak juga akan kita bahas di video kali ini. Walaupun market bisa relatif lebih sideways, sebenarnya bukan market yang sideways, mungkin lebih ke arah Bitcoin yang nggak terlalu bergerak gitu ya. Karena saya lihat beberapa altcoin justru mengalami penurunan, dan ini akan kita bahas di video kali ini gitu ya. Bagaimana tren crypto, kenapa Bitcoinnya relatif lebih sideways, nggak terlalu banyak pergerakan, tapi altcoin mulai mengalami penurunan seperti itu secara harga. Dan berikut juga dengan strategi-strategi yang akan kita share juga, ataupun action-action yang teman-teman bisa perhatikan juga secara harga. Ya, dan itu akan kita bahas maupun juga dengan analisa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, sebenarnya saya mau remind teman-teman yang belum join grup channel Telegram di sini ya, bisa join ya, ada di deskripsi. Teman-teman tinggal buka, cek linknya, free juga ya. Nanti saya mungkin akan share beberapa trade setup juga, potensi trade ataupun potential movement untuk beberapa altcoin kalau memang market ini sudah mulai bergerak lagi gitu. Di channel ini kita bahas analisa skenario maupun juga dengan berita-berita terbaru ya. Di sini kita baru share juga. Jadi teman-teman bisa langsung aja join ya, ada di deskripsi. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan terlebih dahulu. Tadi kita sudah bilang Bitcoin sideways, Ethereum di bawah level 1200 ya. Nanti kita bahas Ethereum juga. Secara 24 jam terakhir beberapa kripto naik, tapi nggak semua altcoin. Mayoritas mengalami penurunan gitu ya. Di sini hanya Aptos, Trust Wallet, HBAR, Monero, Litecoin, Arweave, dan sisanya ini mengalami penurunan. Kita bisa lihat seperti CRV, Algorand, Near Protocol, Decentraland Mana, Solana, Phantom, Uniswap, Decred, Bitcoin Cash, dan lain-lainnya ya. Secara Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed Index ini di Extreme Fear ya, level 20. Nah, kita akan masuk beberapa berita dulu ya. Yang pertama adalah di sini sempat kita share juga di grup Telegram, di channel Telegram ya, dimana Solana under pressure kalau teman lihat dari sini ya, dimana dalam tekanan. Binance temporarily suspend USDC deposit on Solana chain. Jadi ini istilah teman-teman kalau mau mengirimkan USDT atau USDC menggunakan jaringan Solana itu nggak bisa gitu ya, karena di stopin. Bukan hanya Binance, OKX juga, bahkan OKX bukan suspend ya, dia delist USDC Solana maupun juga USDT Solana. Ya, kenapa hal seperti ini terjadi? Belum ada official statement ya, tapi ini benar yang kata satu orang di sini di komennya. Seems like SBF might be trying something funky and people caught on, which is mungkin ada pembenaran. Maksudnya bagaimana kalau teman-teman yang nggak terlalu ngerti? SBF itu atau Alameda Research itu punya investment cukup besar di Solana gitu ya. Mereka aktif di Solana seperti itu. Jadi mereka mungkin delist atau suspend USDC di dalam networknya Solana ini untuk mencegah lah istilahnya, kalau memang hal yang nggak mau terjadi lagi, karena mungkin mereka masih ada sisa funding, mereka bisa kirim ataupun menerima dan lain-lain. Itu lebih baik mereka bermain aman, makanya hal ini terjadi ya, dan membuat Solana tokennya sebenarnya mengalami pressure kembali ya. Teman-teman kalau lihat dari, mungkin kita lihat time frame 30 menit kali ya. Di sini saya clear aja semuanya. Time frame 30 menit. Nah, ini kelihatan ya, Solana under pressure, mengalami penurunan. Apakah ini waktunya kita short dan lain-lain? Cukup berbahaya sebenarnya untuk hal ini gitu, karena kita nggak tahu supportnya di berapa ya. Support mungkin ya berada di level bawah sini sebenarnya. Dia ada ini sekitar level 12,1 sampai 12,3 dolar seperti itu. Tapi bisa jadi lebih bawah lagi gitu, kita nggak ada tahu. Kalau misalnya Bitcoin mengalami breakdown, hal itu bisa terjadi. Istilahnya kalau saya lihat, kalau masih banyak FUD di dalam market, mungkin sedikit menjauh dulu gitu ya untuk Solana. Saya yakin sebenarnya Solana ini sebenarnya secara fundamental cukup kuat. Banyak NFT juga di Solana istilahnya. Jadi kalau ditanya apakah Solana ini akan kembali naik lagi, yes, mungkin bisa. Tapi untuk mencari harga bottomnya, itu yang kita akan tunggu dulu gitu. Karena mungkin kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan lagi, kemungkinan besar Solana juga akan mengalami penurunan kembali seperti itu. Jadi ya mungkin kita bisa mendapatkan Solana untuk jangka panjang di harga yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Next news, stablecoin market share ya di sini.
mid 2020, di pertengahan 2020. USDT 77%, USDC 10%, BUSD 3%, dan DAI 1%. Di sini teman-teman bisa lihat di mana USDT ini sangat-sangat merajalela gitu ya, mendominasi stablecoin market crypto 77% ya mayoritasnya. Nah, saya rasa untuk saat ini market share today untuk stablecoin saja gitu ya, ini jauh lebih sehat ya, jauh lebih healthy. Kenapa? Karena pembagiannya cukup terbagi gitu ya. USDT 30%, USDC justru lebih besar malah 39%, BUSD 22%, dan DAI 5% seperti ini. Jadi di sini kalau misalnya USDT crash dan lain-lain, yes, USDT ini masih besar seperti itu 30%, tapi kita ada USDC, ada BUSD, dan juga DAI yang secara market cap pun secara market share pun untuk saat ini juga tidak kalah besarnya dibandingkan untuk stablecoin market di 2020. Jadi ini untuk menuju mungkin market crypto yang lebih stabilized, mungkin stablecoinnya bisa lebih ada regulasi dan lain-lain seperti itu. Tapi ini yang kita mau lihat gitu ya. Nextnya juga, nah ini kita tetap kembali ke dalam news SBF gitu ya. Di sini kita sempat share juga sebenarnya di Telegram channel baru-baru ini. Next week The New York Times ya, minggu depan New York Times, pasti teman-teman sudah familiar dengan New York Times gitu ya. Dia akan menggelar event ya, Teman-teman bisa lihat dari speaker di dalam event tersebut cukup besar gitu ya. Ada Janet Yellen, dia Department of the Treasury, pasti tahu. Mark Zuckerberg, CEO dari Meta ataupun Facebook. Presiden Zelensky, presiden yang Ukraina. Dan terakhir ini adalah si SBF, Sam Bankman-Fried, CEO dari FTX, atau kita bisa bilang sekarang adalah former CEO karena dia sudah turun dari jabatannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia masih menjadi speaker atau tidak gitu ya, karena ini sebenarnya ini di-announce sebelum kasus FTX ini terjadi seperti itu. Saya rasa sendiri pun kemungkinan besar tidak gitu ya, karena SBF ini ya banyak sekali korban-korban yang terjadi, dan kalau memang dia menjadi speaker, kita nggak ada yang tahu gitu. Justru ini mungkin menjadi big event sekali, dimana dia harus confess, dia harus menjelaskan dan lain-lain secara in person gitu ya, karena selama ini dia hanya menggunakan Twitter kan yang kita bisa lihat. Jadi ini menariknya juga di sini, the fee to attend the conference is sekitar $2.500 gitu ya, dan di sini banyak orang yang komplain istilahnya $2.500 kita tertipu banyak sekali gitu, karena banyak sekali orang-orang atau investor gitu ya yang uangnya ini tersimpan di FTX dan sekarang nggak bisa keluar gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang good news istilahnya. Nah, kita masih ngomongin FTX juga. FTX new CEO ya, karena si SBF sudah turun dari jabatannya. New CEO-nya si John Ray, dia sudah membantu beberapa company yang terancam bankrupt, bisa dibilang seperti itu ya. Dia bilang he's never seen anything as bad as FTX, atau nggak ada yang lebih parah dari FTX lah gitu ya. Kembali lagi, FTX ini sebenarnya bukan salah FTX-nya, tapi mungkin lebih ke arah salah manajemennya juga seperti itu gitu ya. Jadi beberapa company, beberapa employee-nya, beberapa karyawannya nggak bisa kita salahkan mereka juga seperti itu, karena mereka nggak ada yang tahu. Ini lebih ke arah untuk manajemennya SBF dan mungkin beberapa orang kepercayaan lainnya gitu ya di dalam FTX-nya sendiri. Jadi itu yang terjadi di market crypto seperti itu. Nah, kita ngomongin tentang berita baru yang cukup menarik, yaitu ada yang dari si Nayib Bukele ya, presiden dari El Salvador. Kenapa? Karena dia membahas mungkin karena sentimen atau Bitcoin mengalami sideways selama beberapa hari terakhir, nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Lalu dia melakukan sesuatu, dia bilang we are buying one Bitcoin every day starting tomorrow. Jadi membeli satu Bitcoin setiap hari mulai dari besok. Nggak tahu sampai kapan gitu ya, tapi dia bilang mulai besok gitu. Mungkin menggunakan ya uang dari El Salvador juga. Nah, terus di sini pastinya kalau ada big event seperti ini biasanya ada yang mengikuti, yaitu Justin Sun. Di sini Justin Sun juga bicara, we echo, atau dia ikutan lah, bisa dibilang dia ikutin si Nayib Bukele inisiatifnya dia untuk membeli Bitcoin. Jadi dia akan membeli Bitcoin juga. Jadi udah akan ada dua orang yang akan membeli Bitcoin setiap hari seperti itu ya. Nextnya, nah ini yang kita mau bahas, gimana Bitcoin gaining dominance over alts. Jadi secara Bitcoin dominance yang kemarin kita sempat bahas di video kemarin, kalau kita lihat dari sini ya, di video kemarin, saya nanti akan bahas lebih detail lagi ya di video ini. Sekarang kalau teman-teman lihat, Bitcoin gaining dominance over altcoin ya, kripto lain. Tapi yang menariknya adalah
it's stuck at the same price for a few days now. Jadi sebenarnya Bitcoin ini sideways gitu, tapi Bitcoin dominance mengalami kenaikan. Gitu. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena altcoinnya yang mereka yang mengalami penurunan gitu. Altcoin turun, Bitcoinnya sideways, ya artinya Bitcoin dominance tetap mengalami kenaikan. Ya kalau teman-teman agak bingung tentang Bitcoin dominance, sebenarnya kita ada buat satu video udah beberapa bulan lalu. Nanti mungkin saya share juga di dalam deskripsi untuk teman-teman yang baru join juga gitu ya. Dan yang terakhir, Rusia dan Kuba are developing a mechanism for the use of cryptocurrency for international payments ya, untuk international payments. Ya, jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita masuk dulu untuk teknikalnya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita hanya analisa dan merupakan pendapat pribadi juga ya. Untuk saat ini skenario plan kita sebenarnya masih sama seperti itu. Bitcoin masih di area sideways sekali. Di sini teman-teman bisa lihat secara one day ya, ini nggak terlalu banyak pergerakan. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ini mungkin ya 3%, 4% berada di dalam area ini. Bahkan secara 4 jam bisa kelihatan Bitcoin benar-benar konsolidasi di area level mungkin 16.300 sampai 16.700 ya, berada di area ini. Dan memang 16.700 ini bisa kita, kalau kita panjangin atau kita lebarkan garis Fibonacci-nya. Mana ya, di sini. Ya, kita memang bisa lihat di sini. Level 16.700 seperti yang kita mention, ini sempat menjadi level resistensinya dia karena 0,786 Fibonacci seperti itu. Ya, next supportnya di berapa? Kalau kita tarik garis, sebenarnya next supportnya mungkin ya berada di kisaran level 16.240-an di level bawah ini, ataupun di trendline yang kita sempat bahas juga ya, di kisaran level ini. Nah, ini mungkin potensi dia mengalami penurunan kalau Bitcoin mengalami penurunan seperti itu. Ya, tapi ini sebenarnya indecision zone, atau kalau teman-teman tahu namanya, ini susah. Kalau teman-teman tanya apakah Bitcoin akan mengalami kenaikan ataupun Bitcoin akan mengalami penurunan. Jadi di posisi ini sebenarnya bukan posisi untuk mengambil keputusan gitu ya. Nanti saya mungkin akan mengambil keputusan apakah Bitcoin bisa break dengan volume yang kuat pada saat dia break 16.700. Kalau iya, skenario-nya masih sama, dimana kita masih melihat Bitcoin untuk testing ke area level 17.600 lagi, atau potensi relief rally ke level 18.000 ya. Ini adalah satu skenario yang cukup bullish. Apakah bisa terjadi? Mungkin ya, secara feeling mungkin ada, karena kita lihat market ini ya sangat sideways sekali, fear di market ini cukup besar seperti itu, dan itu biasa terjadi ya. Tapi kalau kita lihat dari price action saat ini benar-benar Bitcoin ini cenderung ya, bukan hanya Bitcoin sebenarnya, market crypto cenderung mengalami pelemahan gitu. Jadi ya kalau teman-teman tanya penurunan pun juga ada potensi, makanya saya bilang untuk saat ini bukan saatnya untuk mengambil keputusan. Tapi saya akan lihat di kisaran level 16.200 ketika level supportnya ini nggak kuat, atau bisa dibilang Bitcoin ini di bawah level low sebelumnya ya, di kisaran level ini berapa, 16.173 gitu ya, closing di bawah time frame 4 jam seperti itu. Nah, ini artinya posisi atau skenario dia mengalami kenaikan seperti ini sangat-sangat kecil gitu ya, karena ini udah benar-benar dia mengalami pelemahan ditambah dengan breakdown dari level support ini. Jadi potensi untuk Bitcoin justru mengalami penurunan lebih besar gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat skenario Bitcoin saat ini seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dia lose support, ya artinya mungkin ada potensi kita akan mengalami penurunan yang Bitcoin yang sebenarnya, yang bisa ke level 14.000 ataupun ke level 11.000 yang sempat kita bahas di video kita kesempatan emas untuk market crypto ya. Kita bahas Ethereum dulu. Ya, kalau teman-teman lihat Ethereum, sedikit perbedaan, Ethereum ini lebih mengalami penurunan lebih besar daripada Bitcoin gitu ya. Walaupun ini sempat konsolidasi juga di area yang sama, tapi secara point of view kita masih melihat Ethereum hampir sama dengan Bitcoin. Kalau dia lose support bawah level sini sekitar level 1172, ya ini cukup gawat darurat gitu ya. Artinya ya mungkin potensi dia untuk testing ke level 1138 skenario kita pada saat dia mengalami breakdown gitu ya. Jadi ini hal yang sama, kita melihat apakah trennya ini akan tetap uptrend, kira-kira seperti itu, atau dia sudah langsung masuk ke dalam downtrendnya lagi gitu ya. Dan memang altcoin cenderung lebih ke arah tidak terlalu mengalami kenaikan ya, karena kita bisa lihat secara level time frame 4 jam di sini Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan ya yang cukup besar ya.
mungkin itu dulu ya. Kita mau membahas Bitcoin dominance, tapi mungkin waktunya sudah cukup panjang. Jadi saya akan mungkin bahasnya nanti di lain video gitu ya, dimana kita akan lebih detail untuk bahas Bitcoin dominance di saat market crypto seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.